Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan manfaat dan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, setelah kita berdoa, karena kita itu adalah siswa-siswa yang teladan, siswa-siswa yang baik sebagai generasi penerus bangsa, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu nasionalisme. Bagimu negeri jiwa kami. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum materi kita mulai, saya absensi dulu kehadirannya. Betty Yulianti, Ya hadiroh. hadiroh. Dewi Supriani Roya. Ya hadiroh. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, masih ingat dengan materi yang kemarin? Masih. Tentang apa? Sholat lima waktu. Apa itu sholat lima waktu? Tentu itu harus sesuai dengan ketentuannya. Ada syarat dan syarat syarat wajib, dalam rukun, hal-hal yang membatalkan dan makruh dalam sholat. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat teman kita. Terima kasih tambah materi sholat lima waktu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Nanti kita bahas bersama-sama. Oke? Nanti dalam pembelajaran ini saya akan memakai model inquiry basic learning. Nanti kalian itu sudah harus bisa menemukan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut tentang metode, tentang model inquiry basic learning. Tujuannya apa? Penggunaan metode inquiry basic learning bukan hanya sekedar memahami, tetapi kalian juga bisa mengaplikasikan, mempraktekkan bagaimana sujud sahwi yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perhatikan. Ini ada orang lagi ngapain ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kurang satu, kurang dua, aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, kita bisa dilihat. Ya, kita ada tentang apa itu tadi? Tentang sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena kelupaan, lupa karena kurang rakaatnya atau lebih dari rakaatnya, ataupun kita meninggalkan salah satu rukun atau sunnah abad di dalam sholat. Bagaimana baca sujud sahwi? Sujud sahwi bagaimana bacanya? Subhana man la yanamu wa la yasuru.
Dilakukan berapa kali? Sebanyak 2 kali. Sujud yang pertama membaca Subhana man la yanamu wa la yashu, kemudian duduk, lalu sujud kembali. Setelah itu baru salam. Oke? Dari video ini yang kalian semua saksikan sudah bisa dipahami? Alhamdulillah kalau sudah paham. Tapi ada yang mau ditanyakan? Apa enggak? Saya mau tanya Pak, Oh ya, silakan, betul Pak. sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebelum salam. Kemudian bagaimana dengan sujud sahwi yang dilakukan setelah salam? Oh, itu. Iya. Berarti sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Terus bagaimana ketika sujud dilakukan setelah salam? Hukumnya bagaimana ya? Itu boleh atau tidak? Oh, iya. Ada yang bisa jawab? Coba teman-teman. Yang saya tahu selama ini dan yang sering diperhatikan bahwa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Setelah salam. Oh, ini berarti hasil pengamatan Mbak Nabila ya. Selama ini sujud sahwi itu biasanya itu setelah salam, sebelum salam ya. Sebelum salam. Nah, yang ditanyakan bagaimana setelah salam? Tapi dilakukan setelah salam juga tidak apa-apa. Tentunya dengan alasan yang tepat. Lagi pula Nabi pernah melakukan setelah salam sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian beliau pun melakukan sholat 1 rakaat dengan menambah rakaat yang kurang. Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Kemudian beliau salam lagi. Nah, ini artinya bahwa sujud sahwi boleh dilakukan setelah salam. Jadi sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam juga boleh, dilakukan setelah salam itu juga boleh. Tentunya tadi kata maksudnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam melakukan sujud sahwi. Seperti Nabi ketika dikasih tahu Nabi sholat zuhur 4 rakaat, ternyata rakaatnya sampai 5 rakaat. Setelah itu ada sahabat yang mengasih tahu, ya Rasul, tadi engkau sholat zuhur sebanyak 5 rakaat. Nabi menjawab, apa iya? Betul, iya. Kemudian Nabi melakukan sujud sahwi 2 kali, kemudian Nabi salam. Berarti ini apa? Sujud sahwi ini dilakukan setelah salam. Itu ya? Oke, bisa dipahami? Ada yang lain dari pertanyaan ini? Saya Pak, Oh iya, Mbak Indah, silakan. Tanya apa? apa makna hikmah dari sujud sahwi? Makna Hikmah sujud sahwi adalah bahwa kita menyadari manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia juga sombong dan angkuh. Selanjutnya, orang yang salah, khilaf dan lupa harus segera mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat Indra. Jadi hikmah sujud sahwi apa sih? Sujud sahwi itu kan dilakukan ketika kita lupa, ya, lupa dalam gerakan sholat, lupa meninggalkan rukun sholat, lupa dalam lebih dan kurangnya sholat. Ya memang maklum, wajar. Yang namanya manusia itu lupa, ada lupanya. Al-insanu ma'al khata wal nisyan. Manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Tetapi apa? Hikmah dari sujud sahwi bahwa kalau kita memang lupa, kita punya salah, sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya kita harus meminta ampun, meminta maaf dari kelupaan tersebut, dari kesalahan tersebut. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam memujinya. Subhana la yanamu wa la yashu. Memuji kepada Allah bahwa Allah itu tidak pernah lupa. Allah itu tidak pernah tidur. Jadi tidak ada salahnya bagi Allah, tidak ada lupanya bagi Allah. Dan saya adalah hanya manusia biasa yang bisa lupa dan bisa salah. Dan kita cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah dari sujud sahwi. Oke, semuanya sudah jelas ya? Ada yang tanyakan lagi? Ada? Kalau sekarang tidak ditanyakan lagi, sekarang kalian bentuk kelompok. Kita diskusikan materi tentang sujud sahwi. Yuk, baik. Ya, bentuk kelompok. Ya. Ini saya bagian KPD, nanti silakan didiskusikan
sama teman-teman. Dan setelah itu saya minta salah satu dari kelompok ada yang maju untuk mempresentasikan. Sudah selesai? Sudah papernya? Kalau sudah selesai, saya minta salah satu kelompok maju untuk mempresentasikannya. Kelompok 3, boleh maju. Siap ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kesimpulan kami tentang sujud sahwi. Perkenalkan, nama saya Tiara Melani, di sini saya ada Meka, dan di sini Amel, dan di sini Yogi. Pengertian sujud sahwi. Pada dasarnya orang sedang melakukan sholat, apabila terjadi keraguan atau lupa, maka ia akan melakukan sujud sahwi. Sujud menurut etimologi bahasa Arab artinya adalah tunduk, baik itu dengan meletakkan dahi di atas tanah ataupun dengan cara lain yang menunjukkan sikap tunduk. Sebab sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan bisa karena adanya penambahan atau pengurangan atau keraguan dalam hal penambahan atau pengurangan. Orang yang melakukan penambahan berupa perbuatan sholat karena lupa, seperti berdiri atau ruku atau sujud atau duduk meskipun hanya sebentar, ia wajib melakukan sujud sahwi. Dasar hukum sujud sahwi. Yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan sujud sahwi adalah hadis Rasulullah SAW yang begini: setelah beliau menyempurnakan sholat, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau melakukan sujud sahwi ini sebelum salam. Falamma atamma sholatahu sajadataini faqad baro fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qur'an misalnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Sedangkan hadis berikut menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam. Dari hadis Imran bin Husain, artinya kemudian beliau pun sholat 1 rakaat menambah rakaat yang kurang tadi. Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Kemudian beliau salam lagi. Hadis riwayat Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duhra khamsan fakilahu azidu fi sholati faqala wa madaka qala sholaita khamsan fasajada taini ba'da ma salamaha. Demikian hasil presentasi kami pada hari ini, semoga bisa dipahami. Tapi sebelum itu saya akan menampilkan video tentang sujud sahwi, semoga kalian bisa mengerti. Dan ada 2 jenis sujud sahwi sebagai tambahan. Dan 2 jenis ini diriwayatkan langsung oleh 2 orang sahabat berbeda. Ini sebagai informasi untuk kita. Pertama, ada dari sahabat Abdullah bin Buhainah. Yang kedua, ada dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Satu nomor hadis 1224, satu nomor hadis 1229. Dua-duanya sahih. Juga yang ini ada di hadis Muslim nomor hadis 570. Yang ini mengajarkan sebelum salam, yang ini menunjukkan setelah salam. Di sujud sahwi bisa dilakukan bangkit. Demikian video yang saya tampilkan ini. Zaidaniyah. Saya dan teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Kita berikan apresiasi buat kelompok 3 yang sudah mempresentasikan pada kali ini. Terima kasih. Bahwa yang namanya sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena lalai, karena lupa dalam gerakan sholat, karena lupa dalam meninggalkan rukun sholat, karena lupa dalam meninggalkan sunnah ab'ad dalam sholat. Di samping itu juga tadi dikatakan bahwa sholat sujud sahwi itu
ternyata bisa dikerjakan setelah salam dan bisa dikerjakan sebelum salam. Dari video tadi yang tampilkan itu sudah ada keterangan. Yang pertama dari Abu Huwainah yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu sebelum salam, dan yang kedua dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jadi keduanya baik, keduanya benar bahwa sujud sahwi itu boleh dikerjakan sebelum dan setelah salam. Intinya yang harus kalian pahami di sini, yang harus kalian kerjakan di sini, ketika kalian memang lalai dalam sholatnya, lalai dalam hitungannya, kurang ataupun lebih, meninggalkan rukun ataupun sunnah akan sholat, maka kalian harus melaksanakan sujud sahwi, walaupun hukum dari sujud sahwi itu sudah adalah sunnah. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Hari ini tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Saya ingatkan untuk pertemuan yang nanti minggu depan kita akan membahas tentang hikmah sholat 5 waktu atau hikmah sholat fardu. Nanti silakan kalian di rumah dipelajari terlebih dahulu. Nanti kita pertemuan kalau sudah siap dengan materi tersebut. Oke, saya rasa cukup untuk